Oke, halo semangat pagi buat impian seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya dan hari ini topik saya adalah beli yang mana duluan? Mobil dulu, rumah dulu, atau investasi dulu? Oke, teman-teman para pejuang impian, sebetulnya jawabannya di pertanyaan itu adalah sangat-sangat fleksibel. Artinya adalah Anda usahanya apa, Anda bergerak di bidang apa. Ya, jadi gini, ada beberapa profesi, saya bagi adalah antara kerja atau bisnis. Ya, bisnis pun ada yang bergerak di bidang retail dan di bidang jasa. Oke, kita bicara kerja, bisnis, retail, dan jasa. Kalau kita ngomongin kerja, teman-teman, kalau Anda bekerja, gajinya Anda lumayan, ya kan, bisa disisihkan untuk menabung, ya kan. Saran saya adalah kalau memang mobil nggak perlu amat, ya kan, artinya Anda masih bisa naik motor, masih bisa naik bis, masih bisa hemat, ya Anda jangan beli mobil dulu, ya kan, karena mobil itu tidak membawa dampak apapun kepada pekerjaan Anda. Karena apa yang tadi saya bilang, kalau misalnya Anda beli mobil, malah mobil itu akan jadi beban buat hidup finansial Anda. Jadi kalau Anda bekerja hari ini, Anda punya waktu sisihkan, saran saya adalah sisihkan uang Anda untuk investasi. Investasi apa? Investasi yang pertama-tama bisa dikerjakan adalah investasi otak leher ke atas. Artinya Anda investasi otak Anda belajar banyak, ya kan, investasi leher ke atas, belajarlah sesuatu yang bisa membuat Anda punya high income skill, kemampuan untuk mendapatkan penghasilan yang besar, ya. Karena teman-teman, kalau kita bekerja, tidak semua pekerjaan, tapi kadang-kadang kalau kita bekerja itu namanya income-nya itu agak terbatas, teman-teman. Artinya adalah tidak bisa yang sampai mungkin ratusan juta per bulan, agak sulit. Walaupun ada beberapa pekerjaan bisa, tapi agak sulit. Nah, teman-teman, saran saya kalau masih bekerja di kantor adalah menabunglah untuk belajar hal-hal yang bisa membawa Anda ke high income skills. Jadi ya tadi saya bilang ya, suatu skill yang bisa membuat income Anda bisa menjadi tinggi, ya. Karena untuk bisa beli mobil, beli rumah yang bagus, Anda butuh namanya uang lebih banyak lagi. Karena kalau enggak, ya mau investasi apa? Kalau Anda investasi 1 bulan 1 juta, ya kan, saya rasa kurang banget untuk kita investasikan. Mau buat apa gitu? 1 juta kita mau beli emas juga lebih mahal jatuhnya, kita mau beli saham pun nanggung, kita mau beli apapun nanggung, karena semua itu jadinya kurang kalau kita uangnya itu kurang kalau investasi, ya. Jadi saran saya, kalau masih bisa nabung sedikit, nanti dunia kerja Anda investasikan untuk naik ke atas. Anda carilah high income skill, ya. Kalau Anda di bisnis, ya kan, di bisnis. Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. Beli mana dulu, mobil, rumah, atau investasi? Ya, saran saya bukan mobil, bukan rumah tadi, kecuali mobil udah mendesak. Artinya adalah, wah, saya motornya rusak, saya perjalanan jauh, kalau saya naik mobil itu bisa hemat waktu, hitung-hitung. Tapi kalau Anda rasa kayaknya saya mobil nggak perlu deh, bisnis saya atau kantor saya itu cuma 2 gang di sebelah rumah, ya kan, dan itu bisa naik motor, itu bisa naik Grab juga nyaman. Tapi kalau jauh dan mungkin harus naik tol, jadi sehingga Anda bisa hemat waktu, nah boleh beli mobil dulu, ya kan. Tapi setelah itu beli apa? Apakah rumah dulu atau investasi dulu? No. Kalau misalnya kita di bisnis, teman-teman, apalagi yang berhubungan dengan retail, berhubungan dengan penjualan produk, toko, atau mungkin sesuatu yang ada bukan jasa, ya retail, maka saran saya adalah Anda investasikan uang Anda untuk bisnis Anda dulu. Artinya adalah nambah stok, ya kan, mungkin nambah stok, nambah beli gudang, beli toko, beli ruko misalnya gitu. Untuk apa? Untuk perbesar bisnis Anda. Karena kalau misalnya Anda gunakan uang tersebut untuk beli rumah, ya kan, maka rumah itu tidak akan membawa dampak untuk bisnis Anda. Rumah tersebut tidak beri dampak untuk bisnis Anda. Anda beli Mercedes misalnya, Anda punya uang nih, tokonya jalan lancar, bisnisnya lancar, Anda beli uang untuk beli Mercedes. Saya rasa percuma, karena Mercedes itu tidak membawa Anda untuk bisnis Anda yang tadi retail tadi semakin besar. Tidak, itu untuk kepuasan pribadi. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau disuruh mana skala prioritaskanlah untuk bisnis Anda dulu. Karena kalau bisnis Anda semakin besar, Anda punya income semakin besar, maka Anda bisa beli Mercedes dengan mudah, Anda bisa beli rumah impian dengan mudah, ya. Tapi kalau Anda di bidang jasa, teman-teman, ya, biasanya dibutuhkan adalah mobil dulu. Kenapa? Karena kalau kita bilang jasa, yang dijual tuh bukan produk, yang dijual tuh adalah diri kita sendiri, ya kan. Dan kalau kita naik motor, kita kucel, kita apa, kayaknya kurang cocok, ya kan. Atau juga kalau kita mau beli mobil atau rumah dulu, udah pasti jawabannya beli mobil dulu, ya. Mobil dulu, karena tadi untuk menunjang performa kita. Tapi kalau kita bisnisnya tidak membutuhkan performa kita, tidak menjual diri kita, menjual barang yang lain, maka kita beli rumah dulu gitu. Karena mobil tidak membawa perubahan untuk bisnis Anda, tapi kalau rumah bisa untuk Anda belikan kenyamanan. Tapi kalau di bidang
jasa, maka Anda belinya adalah mobil dulu supaya kita menunjang dan lain-lain, ya kan. Dan setelah Anda bertambah bisnisnya semakin besar, maka Anda belilah rumah Anda kalau di bidang jasa, karena di rumah itu Anda bisa menunjukkan bahwa Anda bisa dipercaya, Anda trusted, rumahnya tidak sewa tapi beli. Tapi kalau misalnya Anda itu di bidang bisnis yang bentuknya bukan jasa, yang tidak menjual diri Anda sendiri, maka yang bisa dilakukan adalah Anda beli investasi dulu. Kalau perlu rumahnya ngontrak nggak apa-apa, investasi dulu, ya kan, sehingga nanti uangnya baru bisa ditukar untuk bisa beli rumah Anda impian gitu ya. Kalau Anda tidak butuh menjual diri Anda, tidak butuh personal branding ya. Nah, kalau butuh, maka beli rumah dulu, karena untuk Anda bisa dipercaya supaya ada rumahnya di sini loh, bukan yang kontrak ya. Dan kalau misalnya Anda pengen investasi, teman-teman, saya ada video bahas tentang investasi, ya kan, itu tentang investasi yang untungnya besar, untungnya pasti, aman, dan lain-lain. Anda bisa lakukan itu, ya kan. Dan sebelum itu, saran saya, kalau Anda di bidang bisnis, saran saya Anda perbesar dulu bisnis Anda. Ya, jangan terburu-buru ke investasi, jangan nafsu. Saya lihat banyak hari ini kan financial advisor, financial yang bisa ajak Anda untuk investasi segala macam, ya kan. Bahkan mulai dari katanya 1 juta sebulan. Bagi saya, menurut saya pribadi, jangan dulu ya. Anda fokuslah mengembangkan bisnis Anda sehingga Anda bisnisnya bisa besar, income Anda bisa tinggi, ya kan, di atas 100 juta, di atas 9 digit income-nya, barulah kita berpikir untuk investasi, belajar. Tapi kalau belajar, dari hari ini Anda boleh sampai belajar dulu untuk investasi apa segala macam ya. Nah, kalau di industri saya, teman-teman, di industri MLM atau marketing, mana dulu nih? Ini banyak juga pertanyaan dari tim saya. Pak, saya beli mobil dulu atau rumah dulu, ya kan? Saya beli rumah, beli mobil, atau investasi? Banyak juga yang seperti itu, ya kan? Nah, kalau saya bilang kepada tim saya hari ini, yang mana dulu? Ya, jawabannya adalah pertama adalah mobil, karena kita adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa. Yang kita jual adalah kita sendiri. Ya, saya ingat banget, ini jauh sebelum saya menekuni industri MLM, jauh sebelum saya di bidang jaringan, teman-teman, ya kan. Saya pernah ketemu dengan salah satu leader dari perusahaan jaringan, ya kan. Dia cerita sukses story-nya dia, dan ini menginspirasi sampai hari ini. Dia bilang gini, bro, enaknya bisnis MLM apa? Bisnis MLM atau asuransi yang jaringan itu enaknya apa? Dia bilang gitu. Apa enaknya? Waktu itu sama saya SMA, dia bilang, enaknya adalah kalau kita di sini, ya, kita beli untuk diri kita, membuat diri kita semakin bagus dengan cara kita beli mobil bagus, beli rumah bagus, sesuatu yang bagi kebanyakan bisnis lain adalah konsumtif, ya. Bagi kebanyakan bisnis adalah konsumtif, di kita ini adalah bukannya liabilitas, tapi ini adalah investasi. Kenapa? Karena yang kita jual diri kita jual kepercayaan kita. Kepercayaan orang sama kita, makanya kita mesti menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Dengan cara apa? Dengan cara membeli sesuatu yang membuat kita lebih baik secara penampilan. Dan ketika kita beli itu, yang orang bilang konsumtif, beli mobil bagus, beli rumah bagus, beli jam tangan bagus, beli band yang bagus, ya kan, itu kita sedang menginvestasikan untuk bisnis kita juga. Sama persis kayak kalau misalnya kita membeli ruko. Kalau kita punya usaha, kita kan beli ruko, ya kan, mungkin beli truk, mungkin beli mobil bak. Itu untuk apa? Untuk supaya bisnis makin besar. Nah, kalau di industri jasa, di bidang MLM atau jaringan, ya kan, ketika saya mau perbesar bisnis saya, maka yang saya harus upgrade adalah lifestyle diri saya. Kenapa? Karena orang bisa percaya saya itu menghasilkan uang dari bisnis ini kalau saya punya hal-hal yang memang bagus. Penampilan saya harus di-upgrade, semuanya harus di-upgrade, dan ini menyenangkan banget karena saya percaya kok setiap orang pasti pengen punya mobil bagus, mobil super, jam tangan bagus, rumah bagus. Saya percaya semua mau punya hal itu. Tapi di bisnis lain, di bisnis yang bukan jasa, teman-teman, hal itu adalah sebuah beban atau liabilitas. Hal itu adalah sebuah yang tidak direkomend dibeli di awal, ya kan, karena kalau Anda beli itu, contoh saya misalnya punya toko, saya punya restoran misalnya gitu ya, dan yang saya jual bukan diri saya, bahkan orang nggak tahu itu restoran punya saya, ya seperti itu, ya kan kadang kayak gitu ya, pemilik restoran nggak tahu bahwa orang tuh nggak tahu bahwa yang punya ini siapa sih, yang tahu adalah makanannya nikmat, makanannya enak, oh toko di sini bajunya bagus, bajunya berkualitas, bajunya desainnya cantik, nggak tahu siapa yang punya sebetulnya. Nah, kalau saya sebagai pemilik toko tersebut dan saya beli Mercedes, beli rumah mewah, itu murni untuk kesenangan saya pribadi, ya, menurut saya pribadi. Bagus gak? Bagus, tapi kalau masih awal merintis, saran saya gunakan uang tersebut untuk bangun bisnisnya dulu. Mungkin perbesar toko, menambah karyawan, menambah stok barang, menambah desainer kalau kita toko, atau menambah menu makanan, ya kan, untuk semakin besar bisnisnya. Tapi kalau di bisnis ini, di bisnis jasa, di bisnis yang saya lakukan, ya kan, saya beli mobil, saya beli rumah bagus, saya beli jam tangan mahal, saya beli macam-macam, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan personal branding kita sehingga orang percaya bahwa oh, ini bisa dipercaya, ya.
Dan itu menariknya, kenapa saya awal waktu itu ketika saya SMP atau SMA waktu sering mereka itu saya berpikir, wah enak juga ya di sini ya, banyak orang uangnya banyak ya kan, tapi tidak kelihatan duitnya. Kenapa? Karena diputar terus di bisnis. Saya lihat banyak gitu, saudara-saudara banyak yang kaya, memiliki toko-toko besar, kaya ya kan, tapi ya tadi semuanya kayaknya ya biasa-biasa, tapi tokonya besar, tokonya semakin besar, barangnya makin banyak ya kan, tapi hidup-hidupnya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena kalau dia beli sesuatu yang sifatnya luxury things itu hanya untuk kesenangan dia pribadi, tidak ada nilai tambahnya untuk bisnisnya. Sedangkan di bisnis yang biasa atau jaringan seperti ini, nilai tambah kita adalah untuk dengan menampilkan brandingnya diri kita seperti apa. Ya, jadi teman-teman para pejuang impian, kalau Anda di jaring bisnis sama seperti saya, Anda di jaringan juga ya kan, saran saya adalah Anda perbaiki dulu diri Anda, upgrade penampilan Anda supaya Anda bisa dipercaya sama orang, sehingga ketika orang ketemu dengan Anda, orang itu melihat bahwa oh, ini orang bisa dipercaya, ini orang memang bagus ya kan, sehingga saya mau bekerja sama dengan orang tersebut ya. Setelah Anda makin naik bisnisnya, makin besar income-nya, masuklah ke dunia investasi. Ya, saya nggak bahas investasi hari ini, ya, saya ada bahas di video saya yang lain ya kan, Anda bisa cari-cari scroll video tentang investasi ya. Lakukan investasi untuk supaya uang, cari uang. Namanya biasanya adalah ternak uang ya kan, passive income, di mana uang bekerja untuk Anda. Dan setelah itu Anda terus tingkatin hasil income, ada investasi, terus muter-muter terus sampai suatu hari nanti Anda mencapai yang namanya financial freedom. Apa sih financial freedom? Financial freedom adalah satu titik di mana kebutuhan Anda artinya setiap bulan ini Anda hitung nih, Anda punya anak berapa, Anda kebutuhan keluarga makan berapa, Anda kebutuhan travelingnya berapa, Anda kebutuhan lifestyle-nya berapa, Anda beli bajunya berapa, beramalnya berapa, semua kebutuhan dihitung jumlahnya. Misalnya untuk anak semua 150 juta per bulan contohnya, misalnya ya kan. Dan Anda dapat uang 150 juta ini bukan didapat dari active income, tapi dapat dari passive income. Active income adalah sesuatu yang harus Anda kerjakan ya. Anda bekerja dulu baru Anda bisa dapat uang. Tapi kalau passive income adalah Anda nggak usah bekerja, Anda dapat uang. Contohnya dari mana? Dari sewa menyewa properti ya kan, Anda dapat dividen dari saham, Anda dapat bunga dari deposito, itu adalah passive income. Kalau passive income Anda sebulan cukup menutupi dari kebutuhan Anda 1 bulan. Kebutuhan Anda berkeluarga, kalau belum punya anak, belum menikah, masukin aja dulu. Planning punya anak berapa, misalnya 3 gitu. Ya udah, budget untuk 1 anak misal sebulan contoh ya 20 juta atau 25 juta, kasih orang tua, kasih apa, hitung berapa jumlahnya, dan ketika Anda ketemu angkanya, Anda fokuslah, terus kembangkan bisnis Anda, terus kembangkan investasi Anda sampai hasil dari passive income-nya bisa mencukupi kebutuhan Anda 1 keluarga. Ketika itu terjadi, namanya Anda adalah financial freedom. Titik dimana uang tidak lagi jadi masalah untuk Anda, uang tidak lagi jadi suatu beban untuk Anda ya kan. Anda bekerja hanya untuk kesenangan, bekerja untuk hobi, bekerja untuk suatu pencapaian, suatu prestasi, bukan lagi untuk mencari uang. Dan ketika Anda capai titik itu, wah itu yang saya impikan, itu yang banyak orang impikan ya, sebuah titik dimana financial freedom ya. Dan nanti mungkin di video berikutnya saya akan ceritakan apa rencana saya agar saya bisa financial freedom di usia 40 tahun ya. Saya hari ini 34 tahun ya, dan saya berencana untuk bisa financial freedom di usia 40 tahun, berarti 6 tahun dari hari ini. Dan saya akan ceritakan detail setelah ini teman-teman, apa rencana saya supaya saya bisa mencapai yang namanya financial freedom di usia 40 tahun ya. Dan saya doakan teman-teman para pejuang impian, setelah Anda nonton video ini, Anda mulai merencanakan, kita mau gimana, apa tahapan-tahapannya ya kan, bangun bisnisnya, isi otak Anda, belajar lebih banyak ya kan, bangun bisnisnya, bangun investasi, bangun passive income, sehingga Anda bisa menutupi kebutuhan Anda yang besar. Jangan yang kecil-kecil, jangan hidup sederhana teman-teman. Hidupnya kita mesti yang bagus ya kan, dan kebutuhan ini dapat dari passive income. Ingat teman-teman, satu prinsip bagi saya adalah sebelum Anda mencari passive income, perbesar dulu kapasitas Anda sehingga kemampuan Anda mendapatkan active income itu meningkat. Karena dengan active income yang besar, active income bisa menghasilkan passive income. Ya, saya akan bahas lebih lanjut tentang hal ini, dan kalau Anda pengen belajar lebih tentang hal seperti ini, Anda bisa komen di video ini ya kan, dan saya akan buat video lebih banyak tentang bagaimana mengatur keuangan, financial planner, tentang bagaimana saya bisa merencanakan 40 tahun bisa financial freedom ya kan, dan semua itu bisa dilakukan. Dan percaya teman-teman, kalau saya bisa, maka Anda juga pasti bisa. Ya, dan saya doakan kita semua para pejuang impian bukan hanya bisa mencapai impian kita, tapi juga bisa mencapai titik level yang namanya adalah financial freedom. Oke teman-teman semua, thank you.
Sampai jumpa di video berikutnya.